Halo Tribuners. Kita balik lagi di Selamat Sore Medan. Benar. Edisi 8 Juli ya, Lan? Iya, benar. 2021, dan kita seperti biasa hari ini akan membawakan top 3 news today buat kalian. Berita-berita yang tentunya yang viral kan? Pastinya. Terus berita yang gimana lagi? Selalu tercepat dan terpercaya. Iya, pokoknya menjadi yang hot dan bombastis pasti akan kita ulas di sini buat kalian nih Tribuners. Nah, hari ini partner aku kamu lagi. Kontrak kayaknya semoga sampai hari ini aja ya Kak. Tapi ya. kayaknya besok kamu partner baru lah ya. Kalau banyak viewersnya hari ini kita lanjut. Oke, Cuman kalau rating turun keluarga udah dihubungi belum tuh nonton? Belum Mak, tolong Mak nonton Mak. Oke, hari ini aku bersama saya Nasution bersama Lani. Kita akan bawakan Selamat Sore Medan edisi 8 Juli 2021. Nah ya, hari ini ada berita apa nih yang viral? Nih berita pertamanya nih. Kak, kita boleh buka masker nggak sih? Sebelum kita ngobrol-ngobrol, udah boleh lah ya kita boleh ya. buka masker ya. Ya kita udah melakukan protokol kesehatan ya Kak ya. Tentu dong, jaga jarak dan biar kecantikan kita juga terlihat sama Tribun. Iya. Mana tahu ada yang mau iklan ya. Aduh, iklan. Jadi endorse. Oh ya, sip. Berita pertama apa tuh, Lan? Oke, berita pertama nih datang dari publik tanah air. Dikejutkan berita penangkapan selebriti ternama Nia Ramadhani dan suaminya, pengusaha Ardi Bakri. Tunggu dulu. Udah baca nggak tadi Kak? Udah sekilas sih. Pertama katanya inisial aja kan. Aku terkejut juga sih pagi-pagi tadi ya. Iya kan, NR dan ARB gitu kan. Benar. Ya siapa lah ya kan. Pasti kalau pasangan pasti yang sosialita itu dan si pengusaha itu. Benar. Gitu kan. Terus gimana? Nah, ini terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Padahal sebelum penangkapan Nia Ramadhani sudah menyatakan bersih narkoba nih Kak. Kita tahu Ardi Bakri adalah sosok pengusaha ternama dan anak politisi senior Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Penangkapan Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri dibenarkan Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Apa tuh? Saya membenarkan NR dan AB ditangkap sementara dilakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat ya Kak, kata Pak Yusri Yunusnya. Namun Pak Yusri Yunus belum bersedia membeberkan lebih jauh kasus itu tuh. Oke, kenapa belum bisa membeberkan lebih jauh ya? Mungkin agak-agak sensitif ya. Bener, karena kan kita tahu ya Pak siapa? Abu Rizal Bakri, anaknya siapa? Ardi Bakri. Itu kan anak dari politisi ya. Benar. Hai, siap-siap aja nanti ada sinar laser merah kalau berbicara enggak di sini ya kan. Tapi semoga Kak Nia Ramadhani udah bisa ngupas salak situ ya Kak. Iya, sebenarnya kita tahu lah ya sosok seorang Nia Ramadhani ini memang sih ibu-ibu sosialita, tapi kelihatan dari kesehariannya dia tuh polos ya. Benar. Sampai yang viral-viral kemarin tuh nggak bisa ngupas salak. Iya. Kalau Kakak bisa ngupas salak nggak sih? Aku ngupas durian pun bisa aku kan. Oh, kalau aku mah Kak salak nggak pernah aku kupas. Jadi langsung ku makan. Dikupas di dalam perut sendiri gitu. Ya Tuhan. Kan diolah pakai asam lambung ya. Mamah biar ya, keluar lagi ya. Benar. Dan kita tahu sosok yang polos ini kan kayaknya rada-rada nggak mungkin ya. Iya, sebenarnya sih kita nggak tahu ya kan Kak. Sebenarnya motifnya apa gitu kan. Karena dia termasuk public figure yang harusnya memberikan contoh ya. Benar. Memang resiko public figure sih itu sih Kak ya. Semua kegiatannya, semua aktivitasnya jadi konsumsi publik. Benar. Nah, terus gimana lagi lanjutan beritanya? Oke, setelah itu berdasarkan informasi yang beredar, Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Nia Ramadhani dan Ardi Bakri saat keduanya berada di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama. Nia Ramadhani asyik karaokean sebelum ditangkap bareng suami. Waduh. Oke, ditangkap di rumahnya. Benar sih. Sedang karaokean. Party lah ya, party kecil lah ya, private party. Oke. Kalau kita karaokean di mana Kak? Di sini aja. Di studio aja bisa, tapi nggak sampai party kan? Nggak sampai. Kita party pakai awi kopi. Iya, masuk iklan lagi ya. Oke, lanjut. Oke, pantauan Tribun Medan malam sebelum kabar penangkapan beredar, Nia Ramadhani sempat mengunggah kegiatannya di Instastory. Nia Ramadhani terlihat sedang menghabiskan waktu bersama temannya dan anak bungsunya Magika Zaladri Bakri. Nah, benar-benar inilah nih. Kesehariannya kan dia sebagai ibu rumah tangga nih ya kan. Punya keluarga yang sangat-sangat harmonis ya. Benar. Orang kaya ya kan. Terus abis itu berkecukupan lebih lah ya Kak ya. Dan aku lihat juga dari postingan-postingan Nia Ramadhani ini, dia tuh untuk pendidikan anaknya, perawatan anaknya benar-benar
maksimal. Jadi kayak ibu rumah tangga yang baik lah, dia meluangkan waktunya, kan dia sudah keluar dari dunia keartisan kan ya. Tapi Kak, aku baca tadi berita waktu postingan terakhir ketika si Nia Ramadhani ini ngevideoin diri dia. Nah, komentar netizen tuh banyak Kak. Apa tuh? Tentang raut muka dia nih, yang katanya agak sembab, yang agak kalau nggak salah sih detik-detik penangkapan sih, sebelum penangkapan sih sepertinya. Ya pasti kalau melakukan kesalahan pasti kita shock lah ya kan. Kita langsung cari detail-detail kesalahannya pasti ya Kak, sebagai netizen Indonesia. Kakak netizen yang budiman atau enggak? Aku pakai akun asli lah. Oke. Jangan pakai fake ya Kak ya. Iya. Yang terus fake untuk ini aja Kak. Untuk apa? Oh iya, atau untuk stalking ya. Pengundi giveaway. Bisa. Oke, setelah itu tak cuman itu, bersama temannya Nia Ramadhani juga asyik berauke. Itu tadi ya Kak. Pasca penangkapan, berita klaim Nia Ramadhani bersih narkoba kembali diungkit netizen nih. Yang kapan tuh dia? Pas pada tayangan Nyonya Boss Sabtu 9 Januari lalu, ia membantah perawakannya yang kurus akibat mengkonsumsi narkoba. Nah, benar kan yang aku bilang Kak? Iya. Nah, jadi tapi emang kalau kita lihat dari postur tubuhnya itu ya memang dia yang slim gitu kan. Benar, nggak kayak kita sehat ya kan. Sehat walafiat, temu idul ada nih, jangan dibilang gitu. Berarti kan nanti kita sembunyi ya. Kamu aja lah, aku enggak. Jadi dia pernah nih ngomong di YouTube-nya, berarti dia tuh kurus karena keturunan dari bapaknya. Iya, benar, almarhum ayahnya ya. Ayahnya. Memang iya sih Kak, ada yang keturunan seperti itu gitu. Dan dia sering olahraga juga, makanya kita percaya. Itu waktu itu postingannya pas kapan tuh? Berapa bulan yang lalu? Bulan kapan tuh? Januari ya? Iya benar. 9 Januari ya. Dan ini dia. Oke, lanjut nih. Pada tahun 2018 mantan aktris cilik ini juga pernah berbicara tentang narkoba dalam wawancaranya, dan dia mengaku sudah lama ditawari narkoba. Berarti dari 2018 dia sudah ditawarin Kak. Iya, sebenarnya sih gembong-gembong narkoba ini kan nyisirnya nih orang yang, karena kalau narkoba ini kan mahal ya. Benar. Tentunya orang berkecukupan ya kan. Benar. Target sasarannya kan. Dan apalagi kalau sudah pernah terjun ke dunia artis, tentunya ya narkoba ini sih bukan hanya untuk mungkin untuk menghilangkan stres juga bisa, kata orang pengguna ya. Biar nggak capek ya Kak. Iya. Biar nggak capek ya Kak ya. Jadi sering tuh beredar di dunia artis, makanya gimana ya, agak miris juga ya artis-artis kita ini, mereka sudah punya prestasi yang bagus-bagus ya kan, menyanyi. Mungkin supaya nggak capek Kak, aktivitasnya kan penuh gitu, istirahat juga berkurang. Iya, tapi itu tidak dijadikan alasan untuk doping. Kan bisa olahraga, minum vitamin. Benar. Gitu. Tidak narkoba. Lanjut lagi Lan. Oke, sejauh yang aku tahu teman-teman aku nggak ada yang kayak gitu tuh. Kalau ada yang kalau ketangkep dia ketangkep, aku nggak mikirin karena nggak berbuat salah, kata si Nia Ramadhani kemarin Kak. Ia mengaku kerap mendengar tentang penyalahgunaan narkoba sejak usia muda. Dalam dunia keartisan, waktu aku umur 14 tahun, dunia narkoba udah ada, tergantung iman masing-masing. Dari kecil aku tawaran narkoba itu sudah ada dari dulu, bukan hanya di klub saja nih Kak. Ya memang iya, kan nggak hanya, memang sih banyak peredarannya di klub pasti ada. Benar. Kayak yang waktu Pak Sekda ya kan, ada di menunya itu ya. Ada menunya itu. Tapi kalau misalnya gembong-gembong narkoba ini atau pengedar narkoba ini juga nyisir langsung ke personal to personal. Nah, jadi untuk Tribuners ada baiknya jauhi narkoba ya Kak ya. Iya, sayang. Lakukan kegiatan positif aja gitu, apalagi di masa pandemi kayak gini Kak. Iya, stay at home, tapi jangan ngelakuin kegiatan yang enggak ya kan. Iya benar. Nah, kita ini ada video nih. Video apa nih Kak? Dari kita lihat di Instastory-nya Nia Ramadhani. Oke. Itu dia beritanya Kak. Itu statement dari Nia Ramadhani yang dia bilang circle-nya, teman-temannya gak ada tuh yang gitu-gituan. Benar. Karena kita lihat sendiri kan, geng sosialitanya Nia Ramadhani ini banyak sekali kegiatannya lah. Benar. Ya kan, pesiar dulu sebelum Covid ya. Iya benar, foto-foto, pokoknya sosialita banget. Sosialita. Pokoknya tapi Nia Ramadhani juga dianggap Barbie hidup loh Kak. Oh iya, cakep ya. Cakep banget. Tapi kalau lihat dari video tadi itu, kalau kita apa kan? Boneka apa ya kira-kira? Caki ya, Caki hidup ya. jangan. Tapi dia sangat disayangkan sekali ya, artis cantik kita, kebanggaan tanah air juga ya kan, karena punya keluarga yang anaknya pinter loh Lan. Aku sering tuh lihat story-storynya kan, pinter sekali. Atau kakak mau jadi anak adopsi enggak? Jangan lah.
Oke, kita doain aja yang terbaik ya Kak ya. Iya, semoga cepat kasusnya selesai. cepat selesai. Yang terbaik deh untuk Dan keluarga biasanya sih kalau Ari pengguna Bakri, ya. kena rehabilitasi aja sih ya. Iya, semoga. Karena kan ini pengguna masih ya, tapi dugaannya nantilah kita tunggu dari Humas Polda ya, Iya, yang benar. akan membeberkan. Tapi kan Lan, aku ada info nih buat Tribuners nih. Efek bahayanya dari narkoba, Apa tuh, khususnya Kak? sabu, banyak tentunya ya. Sabu sarapan bubur? No, Jadi apa tuh? narkoba. Oh, narkoba. Oke. Lapar Lan. Sedikit Kak, karena udah menjelang sore. Menjelang sore ya, makan 4 kali sehari ya. Nah, efek bahaya sabu itu tentu banyak sekali Tribunersnya bagi kesehatan. Apa tuh Kak? Yang pertama karena bisa bikin kecanduan, ya kan? Bikin kecanduan ini karena Benar. katanya ada zat-zatnya itu yang membuat kita memikirkan untuk konsumsi Terus-terusan ya Kak ya. Nah, Sama kayak makan Kak, terus-terusan gitu. Beda zatnya ya. Beda, kalau makan tuh kita butuh untuk supaya bisa energi kita balik lagi gitu. Benar. Nah, kalau si narkoba sendiri? Kalau narkoba ini ya kalau kita konsumsi kayak ada efek candunya gitu. Aduh, Ya hampir kan? sama kayak rokok gak sih? Sebenarnya iyalah karena Benar nggak ada zat-zat adiktif. Ya kan? Benar. Yang membuat kita kecanduan. Tolong jangan tanya aku seperti dokter. Sama seperti Awi Coffee Kak. Kalau Candu, sekali ya. kita minum, kita bakal ketagihan terus-terusan. Betul gak sih Kak? Iya, kamu mau jadi BA-nya Awi Coffee ya. Nggak berharap di foto di papan sih. Dan ya katanya ini yang aduh, kalau menurunkan tingkat kesejahteraan ekonomi, kalau kita lihat dari kasusnya Nia, kayaknya duitnya juga bakalan habis-habis kalau mau beli sabu banyak-banyak juga ya kan. Benar. Tapi kan nggak hanya penggunanya ini, tidak hanya dari kalangan menengah ke atas. Bayangkan Dari menengah ke bawah tuh banyak. Ada. Bahkan bisa ke anak sekolah. Pernah Iya, ya, tuh kan kejadiannya. duitnya seberapa sih? Nggak ngerti Berani-beranian sih, Kak. beli Benar. sabu, tuh miskin ntar. Dan bisa kena infeksi berbahaya tentunya. Apa tuh Kak Kalau infeksinya? misalnya penggunaannya pakai jarum suntik. Bergantian ya Kak ya. Banyak ya kan, dan itu tadi kalau kita lihat, kalau komen netizen tadi kan katanya Nia Ramadhani bentuk tubuhnya kurus segala macam. Nah, ini dia efek sabu, perubahan pada tubuh dalam jangka pendek dan panjang. Bisa nanti berat badan menurun drastis. Makanya pantas netizen bilang kayak gitu ya kan, Wan? Oh iya sih. Padahal memang sebenarnya keturunan juga dia ya Kak. Katanya sih gitu, tapi ya mudah-mudahan ya mungkin sabunya ini baru awal ya kan. Benar. Biar tidak terlalu ketergantungan dan proses rehabilitasinya tuh bisa berjalan lebih cepat. Benar. Pokoknya banyak lah Tribuners efek bahaya dari sabu, kalian jangan coba lah, Jangan coba-coba. Apalagi mendekati ya Kak ya. Yes. Kalau teman-teman yang kayak gitu lebih baik dijauhin, cari yang teman-teman yang baik aja. Bagus Magian ngerumpi gitu ya. Gibah. Nah, ini ada kata-kata khusus buat ini. No drugs, no alcohol. No Cukup- duit gitu. Cukup minum es cendol. Ya. Naik nih Pak Moro Oke. Bang Cendol hari ini. Nah, berita keduanya apalagi inilah nih. Nah, ini ada si pencuri licik larikan mobil pakai jaminan oknum TNI. Nah, gimana tuh Tribuners udah ceritanya? pada denger belum ya? Mungkin belum terlalu lengkap ya beritanya. Jadi gimana nih? Oke, jadi Chandra Napitupulu, warga Percut Seituan melaporkan sahat mertua Nenggolan umur 31 tahun seusai mobil Toyota Avanza miliknya dilarikan oleh pelaku ke Polrestabes Medan nih Kak. Waduh. Pelaku sahat mertua Nenggolan merupakan warga desa Bulucina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Nah, modusnya apa nih, Lan? Pelaku membawa abangnya, seorang TNI AD yang berdinas di Kodam 1 Bukit Barisan, yaitu Victor Marihot Nenggolan. Mirip namanya kayak reporter kita tadi ya Kak? Mau live ini nanti nih. belum nanti. Nanti ya. Victory maksudnya, Iya. kebebasan ya, Yang kemerdekaan. dalam kasus ini dijadikan saksi. Nah, Oke. Chandra menjelaskan awal kasus terjadi di mana terlapor sahat mertua Nenggolan hendak merental mobil. Namun karena rumahnya yang jauh, ia membuat kesepakatan agar abangnya yang seorang TNI untuk dijadikan jaminan data nih Kak. Aduh. Waduh, apa ya, bermacam-macam sekarang modus untuk orang berbuat kriminal ya. Benar Kak. Bahkan saudaranya sendiri itu tadi Dijadikan katanya jaminan loh. dijadikan Kak. jaminan. Tapi sebenarnya Lan, kalau kamu tiba-tiba ketemu kasus kayak gini, Lan, pinjam mobil aku jaminkan abangku TNI, mau nggak? Tergantung mobilnya Kak. Kalau mobilnya Jaguar, abang di sini dulu duduk ya. Sampai mobilnya kembali ya. Iya kan? benar. Sebenarnya kalau secara logika sih kalau kenal mungkin akan kita pinjemkan ya. Benar. Gitu kan. Apakah ini orang yang kenal apa enggak, nanti kita tanya juga ya. Iya, Lanjutan beritanya Lan. Oke, jadi pakai KTP kakak abangnya, foto abangnya juga ada nih Kak. Abangnya yang TNI diurus mereka verifikasi berkas kan, ku kasih lah mobil ini. Tapi yang pakai adiknya itu sekitar
2 Juli lalu Kak katanya. Kemudian kapan? 2 Juli. Oke, baru-baru ini ya. Kemudian berselang beberapa hari mobil pertama dengan BK 1582 ACD tersebut kembali ternyata Kak. Selanjutnya korban menjelaskan si pelaku merental mobil karena sudah memiliki kepercayaan, akhirnya korban menyetujui untuk membawa mobil Toyota Avanza tahun 2018 warna hitam nomor polisi BK 1469 WL. Mobil kedua berarti ya setelah yang pertama kembali kan. Benar. Oh berarti sudah ini kasus maksudnya dia rentalnya ini berulang, makanya orang percaya. Emang gitu kadang-kadang kan. Bener, Kak. Banyak kasus-kasus modusnya kayak gini. Kasih kepercayaan dulu gitu. Benar. Kayak yang kemarin tuh kasus pembunuhan yang orang tuh beli kulkas, ternyata dia sudah melakukannya berapa kali dan buat orang percaya makanya dikasih. Akhirnya yang penjaganya ini dibunuh tau nggak di pinggir jalan. Ini masih untung, nggak ada untungnya. Memang Indonesia ya, ada aja untungnya. Maksudnya tidak menimbulkan korban jiwa. Lanjut Lan. Oke. Selanjutnya korban menjelaskan si pelaku kembali merental mobil karena sudah memiliki kepercayaan, akhirnya korban menyetujui untuk membawa mobil Tayan. Oh ini tadi udah ya Kak ya. Waduh dibaca ulang malah nih. Keduanya bertemu benar. Jadi keduanya bertemu Selasa tanggal 6 bulan 7 kemarin nih Kak di depan stasiun PO Makmur Jalan SM Raja Medan Ampas dengan abangnya yang anggota TNI mengetahui peminjam tersebut. Ini aku pakai logat mana nih Kak Medan ya? Iyalah, seolah-olah lah balik mobil itu setelah adiknya hubungi saya lagi mau rental mobil. Itu selang 1 atau 2 hari mobil yang pertama balik 2 atau 3 Juli gitu. Oke. Terus gimana Bang? Lalu adiknya mengerental lagi karena aku sudah ada kepercayaan tadi. Abangnya yang pertama sudah menjamin amanlah itu pikirku. Oke. Nah aku kasih ke adiknya seret terima di SM Raja. Abangnya hanya mengetahui aja via telepon. Oke kata abangnya. Ya aku kasih lah ke adiknya. Iya sih tapi aduh bingung nih mau nyalain siapa ya kan. Tapi kalau udah kejadian gini kita serahkan ke polisi tentunya ya Lan ya. Iya benar. Terus gimana lagi Lan? Nah tapi keesokan harinya Kak, Rabu tanggal 7 bulan 7 nih mobil tersebut sudah putus dari GPS di arah Besitang Kabupaten Langkat. Waduh berarti dia sudah kabur, Kak. Iya dia sudah tahu kan mobil ini sebenarnya kan setiap mobil rental itu pasti tentunya dilengkapi GPS. Benar. Dan si pelakunya ini gimana caranya dicari-carinya kali ya, di mana letak GPS-nya diputusin di lokasi itu. Benar. Gitu ya. Oke. Padahal pelaku merental mobil tersebut akan berangkat ke Kecamatan Brastagi Kabupaten Cikarang. Oh, dia ngomongnya beda arah ya Kak. Dia ngomongnya mau ke Brastagi awalnya bener, gitu kan. Rupanya dia ke Langkat. Oke. Bener gak sih? Biar iya, bener. biar nggak terlacak lah gitu iya, ya Lan bener, ya. Bener, oke, atau jangan-jangan dia mau muter Kak dari Langkat ke Brastagi. Dia kayaknya bingung jalan kali ya. Nyari jalan yang terjauh, mungkin test drive. Iya, oke. Kita positif supaya aja enggak gini, supaya waktunya lebih panjang dan lebih lama untuk nyari gimana sih untuk memutuskan GPS-nya ini mungkin gitu, di mobil iya, itu. Benar. Kakaknya kayak mantan calonnya ya. Iya, kayaknya aku otak dari enggak. Oke, lanjut. Oke, lalu Chandra langsung menghubungi abang pelaku namun ia berdalih tak mengetahui keberadaan adiknya tersebut. Nah, Oke, kayaknya kita akan tanya lebih lanjut ini sama reporter kita nih. Yang namanya tadi sama ya. Ini reporter kita atau pelaku ya. Halo Victory. Halo Bang Victory. Halo, selamat sore kakak yang cantik. Ya ampun, baru abang ini yang ngomong kayak gitu ya. Iya, KPI naik ya. Ya Victory, gimana laporannya ini tentang pelarian mobil oleh yang penjaminnya oknum TNI ini gimana? Baik, jadi update terakhir yang sudah saya dapatkan sesuai kronologi yang disebutkan oleh kakak berdua. Jadi memang mobil yang hilang tersebut hingga hari ini masih belum pulang. Jadi korban sudah melapor ke Polrestabes pada hari Rabu kemarin dan mobil tersebut diizinkan oleh si pelaku ini meminta untuk membawa ke Brastagi. Namun dalam perjalanan setelah dicek di GPS ternyata si pelaku sahat tadi membawa mobil itu ke arah Besitang, ke arah Langkat mau ke Aceh. Benar. Jadi setelah dicek bahkan si korban ini sempat mendatangi rumah dari orang tua si pelaku. Dan menanyakan apakah anaknya tersebut ada pulang ke rumah. Namun orang tua dari si pelaku tersebut mengatakan bahwa anaknya tersebut tidak ada datang. Seperti itu. Jadi mereka mengatakan bahwa anaknya hingga hari ini tidak ada pulang.
Namun setelah dicek kembali di GPS, ternyata anaknya tersebut ada pulang ke rumah orang tua tersebut. Berbohong ya keluarganya. Iya, dan juga beberapa kali kepada abangnya yang tentara tadi itu, yang pertama dijaminkan datanya, mobil pertama, mereka sering berkomunikasi. Namun saat ditanyakan kepada abangnya tersebut, Victor tadi, Victor Nenggolan, dia mengaku bahwa tidak pernah ada komunikasi dengan adiknya. Seperti itu. Jadi ada kejanggalan yang dirasa oleh korban dari penyampaian abangnya dengan fakta yang terjadi seperti itu. Dan update terakhir dari pihak Pendam Bukit Barisan mengatakan bahwa anggotanya Victor Nenggolan tadi bahwa dia tidak ada berurusan dengan pidana. Artinya memang dia benar mengizinkan KTP-nya, kakaknya, dan data-datanya untuk di perentalan yang pertama, bukan di perentalan yang kedua. Mobil ini hilang. Jadi pihak Pendam mengatakan bahwa untuk yang bersangkutan TNI ini, dia hanya dipinjamkan datanya di pemakaian rental yang pertama yang mobil itu kembali, seperti itu. Jadi tapi Victory boleh tahu nggak Victory ini pekerjaan si pelaku ini apa? Benar itu. Sehari-harinya tuh ngapain tuh? Untuk pekerjaannya sendiri hingga saat ini belum ada yang mengkonfirmasi apakah pekerjaannya dia, bahkan si korban sendiri tidak mengetahui pekerjaan dari si pelaku apa. Namun karena dia terlanjur percaya dengan abangnya yang seorang tentara, jadi dia memberikan mobil tersebut. Padahal si pelaku ini, si Sahat Nenggolan ini sudah dilaporkan juga dengan kasus yang sama, yaitu penggelapan mobil. Jadi ini udah kasusnya yang kedua dilaporkan di Polrestabes Medan. Waduh, berarti nih Victory mungkin kalau keluarganya berbohong bisa ini nggak kayak sindikat gitu nggak jadinya, bisa nggak? Nah itu nantinya penyidik yang akan melanjutinya. Jadi tadi setelah saya menanyakan kepada penyidik, memang sudah ada kasus yang sama yang dilakukan oleh terlapor, yaitu Sahat Nenggolan, seperti itu. Tuh nih dia udah 2 kali dilaporin atas kasus serupa gitu, tapi ya namanya kalau penjaminnya Victory itu apa ya suaranya lagi di mana? Oke lah, semoga nanti kasus ini cepat terungkap ya Victory ya, tetap dipantau ya, tetap laporkan juga ke Tribuners ketemu titik cerahnya ya. Iya, dan biar kita bisa jaga-jaga nih siapa nih orangnya gitu kan, karena orang kan nyari usaha nih ya mau rentalin. Bener, apalagi di masa Covid kayak gini Kak. Yes, oke, thank you Victory atas laporannya. Ya. Selalu Bang. Terima kasih sama-sama Kak. Jaga kesehatan ya. Waduh, ngeri gak sih Kak? Sebenarnya kita agak bingung ya kalau kita mau percaya kali sama orang pun susah. Nggak percaya nanti kita nggak bisa dapat cuan ya kan? Bener, apalagi nih gimana ya Kak? Tapi mengatasnamakan abang sendiri ya. Tapi aku rasa usaha si perental ini sudah maksimal. Kenapa? Karena dia sudah benar-benar melengkapi mobilnya pakai GPS. Benar. Nah, kayaknya zaman sekarang memang harus seperti itu sih Kak ya. Karena kan orang semakin maju zaman, semakin modern teknologi, canggih, semakin gitu ya. Canggih juga pikirannya. Tapi ini kan kasusnya orang tidak kenal ya. Benar. Jangankan yang ini ya kan. Ada lagi saudara atau teman ngelariin punya teman yang sama-sama kenal. Itu kan parah sekali ya kriminalitas di Indonesia itu. Itu juga sih. Gimana menurut pendapat Lani? Kayaknya sih kalau yang kayak gitu kalau dia pinjam motor kita kasih sepeda aja bagus. Iya gitu. Biar lebih sehat. Olahraga ya. Iya, wah, pesan moralnya tersampaikan ya. Kalau dia pinjam mobil, suruh duduk di atas Kak, biar kayak Mr. Bean. Tapi kan kita kadang bingung juga, kita minjemin sama orang kenal, kita nanti minta pertanggungjawabannya sama keluarganya, tetap nggak bisa kan? Benar. Karena kemungkinan orang tua nggak tahu juga sih. Tapi sebenarnya si pelaku tadi tuh kira-kira perginya sama siapa ya Kak ya? Aku rasa ketahuan lagi sama pacarnya mungkin. Tapi aku rasa kalau udah kasus yang kedua berarti memang dia sudah niat kriminal ya, dan terencana ya, pastinya. Dan dia memang sudah kriminal. Mungkin bisa jadi dia jual mobil di luar kota yang jauh sekali, mobil bodong. Sebenarnya mobil bodong ini banyak, gak hanya di luar kota, di Medan juga banyak. Tinggal gesek rangka, ubah semuanya. Kok aku tahu ya? Kayaknya Kakak ini mantan-mantan. Bukan. Ini jadi apa? Bukan. Ada beberapa kejadian yang aku baca ya, bukan seperti alami ya. Iya, bisa jadi murah sekali harga mobil. Bukan karena PPNBM-nya dinolkan, bukan.
Karena bodong, mobil Tapi, rentalan yang dicuri. Tayo kira-kira bakal ada yang ngambil nggak ya? Iya kalau Tuhan. Itu kayaknya Sakil aja yang bisa naikin di situ. Waduh, semoga nih pelajaran buat Tribuners Iya, untuk ya. teman lebih hati-hati. Nah, kalau misalnya mau ngasih pinjam sama orang, kasih aja BPKB sama STNK sekalian. Sekali jangan dijual gitu. Oh iya. Jangan, pokoknya intinya kita apapun kondisinya hati-hati lah. Benar. Benar-benar mastiin. Karena orang kenal sekalipun kita bisa kena tipu juga. Iya, ya kan? benar. Yang namanya teman itu bisa jadi lawan. Kak. Iya, banyak-banyak berdoa aja lah kayaknya. Iya. Jalan satu-satunya ya. Semoga Iya, dihindarkan dari semua masalah. Mm-mm. Ya kan? Nah, Amin. kita kayaknya harus ke berita ketiga. Tapi sebelum berita ketiga, Mau apa nih? aku agak kayak Kak, ngantuk. kita cek dulu Kak. Apa sih? Kali Oh, komen-komennya. ada komen ya? Agak-agak apa? Ada, coba Ada yang mau dibacain. titip salam nih Tribuners, boleh kita Coba dibaca. buka untuk titip salam. Kita Yes. juga mana tahu nih ada yang mau ngasih komentar gitu. Kakak kok hari ini cantik gitu Iya. ya. Iya, boleh. Boleh dong Tribuners, hari kita loh. sambil komunikasi dong, boleh ya Kak ya. Jadi nggak tapi ada kaku yang banget. menarik nggak dibacain? Belum ya? Iya, kayaknya nih Sudah ada si Ahyar nih. Aduh, ada Lani. Kenapa, Bang? Tapi sepertinya komentar-komentar kalian nih Tribuners, kalau nggak kita bacakan dan bahas di sini pasti akan dibalas oleh admin. Iya, benar. Jadi tenang aja Admin ya. kita yang gemoy ya, Kak ya. Iya. Nah, sebelum kita ke berita ketiga nih Lani, ya kan, Apa kita tuh, Kak? ada pokoknya kita top recommended sekali kopi yang satu ini. Check it out. Awi Coffee berdiri sejak tahun 1945, quality roasting dengan menggunakan mesin Proba. Menggunakan mesin destoning yang dijamin 100% bebas batu. Grinding dengan mesin Malconic VTA 6S. Dikemas dengan menggunakan kemasan one-way valve. Tersedia offline store di Medan dan di Binjai. Juga melayani penjualan secara online dan ready to export. Nah, Lani. Apa itu Kak? Boleh jelasin Banyak nggak sih? sekali ya kan ragam dari Awi Coffee ini. Salah satunya yang best seller tuh yang kayak di depan kita nih, Lani. Awi Kopi. Yang Kopi King Jantan. King Jantan. Karena dia benar-benar rajanya semua kopi. Aroma dan aftertaste-nya strong banget. Karena biasanya partner aku yang biasa duduk di sini, abang-abang Yang mana? Yang gatel itu. Oh, enggak gatel yang Banyak nih abang-abang yang mana Kak? kalau yang tua-tua itu Ciri-cirinya gimana? om lah ya kan. Oh. Yang bisa diikat rambutnya kayak ini Kayak- mafia Jepang. Kayak ini ya, anggota Akatsuki nggak ya? Katsuki. Aduh, kayak ini ya, jadi makan makanan Jepang ya. Emang abang itu keturunan Jepang Makanya Kak? kan kayak mafia Jepang diikat Iya, rambutnya. iya. Dan menurut dia nih katanya, ya kan, aku sih udah pernah minum juga, cuman karena kalau kopi pure gini, aku belum bisa minum Lan. Kenapa Kak? Aku harus yang di mix sama susu atau apa itu baru enak. Jadi sebenarnya Kak, Awi Coffee ini nyaman di lambung nggak sih? Nyaman lah pastinya. Nyaman di Prosesnya- hati nggak atau nyaman di kantong juga Kak? Kalau di kantong pasti nyaman karena dari kualitasnya itu, ya kan, sudah dengan kualitas yang sangat-sangat baik dengan harga segitu worth it itu, ya Oke, kan. boleh Kak, nanti aku bawa pulang satu ya. Beli aja ya di store-nya ada di Medan Jalan Majapahit dan di Binjai Jalan Ahmad Yani. Di Jakarta juga ada. Oh iya. Kalau- Jadi nggak cuma di Medan. Enggak, kalau misalnya capek mau keluar rumah di marketplace semua juga ada. Oke, jadi cintai produk-produk Indonesia. Search Awi Coffee ya Tribuners ya. Jangan lupa dicoba Awi Coffee. Jangan, Kalau ini jadi ambil display. tapi jangan cari yang betina Kak. Kenapa Nah, gitu? karena namanya King Jantan. Kopi King Jantan. Kayak dia jomblo ya, nggak ada betinanya. Kayaknya nanti bakal ciptain Kak. Oke. Kok Awi? Kita Awi. tunggu varian yang lawan dari ini ya kan. Oke, kita langsung masuk ke berita ketiga nih. Oke, Lani. berita Ada ketiga apa sih? nih. Aduh, ada Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan, Pak Bobi Afifi Nasution. Pagi tadi melakukan pertemuan mendadak nih Kak di rumah dinas Gubernur Jalan Sudirman.
Emang ada apa mendadak? Jadi mereka usai melakukan yang dilakukan secara tertutup itu, Kak, Gubernur Pak Edi menjelaskan bahwa pertemuannya dengan orang nomor 1 di Pemko Medan membahas tentang pelaksanaan PPKM Mikro di ibu kota Sumut itu. PPKM lagi. Apa Baru sih semalam kita PPKM? bahas ya, Kak ya. Apa Oke, sih jadi PPKM? Pak Edi Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Wah, udah hafal. Udah hafal. Aku kan dapat pertanyaan takut ya, takut keserang ya, Kak. Hafal. Kalau PPKN kepanjanginnya, belum selesai kita bahas nih, Kak. PPKN. Keluarga negaraan ya, pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan ya. Pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Kita kayak cermat. Lanjut aja di beritanya. Boleh. Jadi usai melakukan tadi Pak Edi ingin memastikan kondisi bed occupancy rate atau BOR yang disebut telah berada di angka 47%. Terlebih Kota Medan disebut berada di kriteria level 4 nih, Kak. Berarti cukup tinggi ya pemakaian tempat tidur di rumah sakit itu berarti kan? Iya, bed occupancy rate. Jadi sebenarnya buat kita yang kalau gejala-gejalanya masih ringan lah ya, aku bilangnya ringan dan tidak ada gejala, isomannya sebaiknya di rumah aja. Iya, benar. Karena kasihan nih kalau misalnya kita ini tidak bergejala tapi kita pakai ini bed di rumah sakit. Dan ketika ada yang gejalanya lebih parah, Kak ya, apalagi punya penyakit bawaan. Iya. Nggak Nah, dapat kuotanya. Benar. Kan kasihan. Jadi lebih bagus kita tetap melakukan protokol kesehatan ya, Kak ya. Kabar-kabarnya stok oksigen juga mulai menipis. Benar. Bersyukur nggak sih bisa menghirup oksigen tanpa ada bantuan, Lan? Benar sih. Bersyukur ya? Banget lah, Kak. Iya kan, bener-bener aja lo bilang bersyukur dong. Kita harus bersyukur, Kak. Apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Iya, oke lanjut, Lan. Oke, jadi saya informasikan khususnya Sumut dia kondisinya bisa terkendali. Nilai BOR kita masih di angka 41%. Untuk ruang isolasi itu bahkan sudah di angka 39%. Oke, Inilah turun. Sumut. Iya, Jadi tadi Medan saya cek. Nah, saya komunikasi sama Pak Wali Kota Medan nih. Karena tadi pagi saya dengar sudah 47% bornya, Kak. Naik kan, kata awalnya 41. Rupanya sudah dianulir nih, Kak. Sudah tidak 47%, tapi di 41% kita harus pertahankan, bahkan harus turun. Iya, Semangat benar. turun. Yuk sembuh. Yuk sembuh yuk, bisa yuk. Iya, yuk ngerujak yuk. Oke, lanjut. Yuk nonton Tribun yuk. Benar kan, Kak ya? Iya, beda. Oke. Jadi menurut Pak Edi, pemerintah pusat dalam menentukan PPKM Mikro di suatu daerah termasuk juga menentukan level berdasarkan kondisi BOR dan jumlah pasien COVID yang meninggal dalam suatu pekan terakhir. Iya dong, kalau misalnya angka bornya tinggi, tentu PPKM malah jangan sampai jadi PPKM darurat ya kan? Benar, kita berharap sih kalau bisa PPKM ini cepat selesai kan, Kak. Iya. Kita patuhin dulu sementara nih Tribuners, nge-mall sampai jam 5 aja dulu gitu. Iya sih. Iya kan, Kak ya? Benar Iya nggak sih, sih? bisa sih kalau Tapi di kafe take away sampai jam 8. Kembali lagi kayak semalam sih, walaupun mall sampai jam 5 batasnya, tapi keranjang belanja online banyak, kayak. Tetap ya. Benar, tetap asik. Banyak sekali ya. Benar. Terus selanjutnya gimana lagi, Lan? Oke, jadi PPKM itu sudut pandangnya dari situ dia, dari BOR dan jumlah meninggal dalam 1 minggu itu dihitung sehingga jadi level 4 katanya. Oke. Setelah saya pelajari juga, Kota Medan sebenarnya juga tidak di level 4 ini, harusnya ada di level 3. Oke. Ada juga Sibolga, katanya di level 4. Setelah kita pelajari rumah sakit di situ jumlahnya ruangnya dulu 80 room, Kak. Terpakai 44 room. Hampir Berarti setengah posisi lebih. benar. Berarti posisi tidak juga pada posisi level 4 kata Pak Edi. Oh iya, oke. Jadi terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan di tempat ibadah nih, Kak, Pak Edi menyebutkan bahwa hal itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Berarti kembali lagi nih, Kak ya, kepada pemimpin kabupaten dan kotanya sendiri nih tentang gimana kegiatan keagamaannya di sekitar situ, Iya, kan. benar. Oke, lanjutan. Apalagi Lani beritanya? Gimana kalau Kakak yang baca, Kak? Gak apa-apa kan kamu yang tahu berita ini. Oke, Ya kan? Jadi, Ini jadi aja. Pak Wali Kota Bobi dalam satu kesempatan mengatakan bahwa selama PPKM Mikro, Pemko Medan akan selalu mengajak masyarakat agar mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, kami bukan ingin menindak, bukan hanya ingin menegur, tapi ingin mengajak masyarakat agar bisa mengikuti apa yang kita keluarkan berkaitan dengan PPKM Mikro pengetatan hari ini. Pilih Lani, kayak gitu. Iya, ya. langsung aja ya, jangan lupa ketik
ini spasi Rex ini, pasti Tapi kan Lani terkait PPKM mikro ini memang sih sebenarnya jadi dilema buat pengusaha-pengusaha. Benar. Cuman mau nggak mau tuh kita harus nih Tribuners mengikutin peraturan yang ada nih Kak, ya kan. Karena untuk siapa? Dari kita untuk kita. Tapi kan Lan, ada yang memang sih komen-komen nyeleneh gitu. Dia ngomong gini, kan PPKM itu kan sampai jam berapa malam? Emang virus corona Nah itu tahu sering jam? juga nih kejadian nih Kak. Sama Iya kayak kan? video yang sempat viral tuh kemarin, si cewek sama si cowok nih, Iya. yang menyinggung sebenarnya COVID itu sebenarnya datang jam berapa sih? Iya kan. Tapi maksudnya gitu, kenapa sih malam? Kalau aku sih punya analisa, karena saat malam itu saatnya kita selesai bekerja kan. Benar, Dan capek di ya situ Kak kita ya. nongkrong kan. Benar, Berkumpul. mengeluarkan kelelahan itu. Iya, jadi dibatasi pada saat malam hari biar kita nggak lanjut berkumpul. Kenapa? Karena pada saat bekerja aja kita udah ngumpul nih. Benar. Iya kan. Istilahnya malam janganlah makin menambah frekuensi perkumpulan makin yang meningkat lain. nih ya Iya, Kak. makanya dilaksanakan mulai malam. Jadi bukan karena COVID-nya itu tahu jam, bukan nih Tribuners, tapi memang karena kegiatan malam juga pasti ada. Apalagi Medan udah termasuk kota terbesar ya kan. Metropolitan juga Ketiga Kak. setelah Jakarta Surabaya ini Medan nih. Nah jadi suasana Tribuners malamnya. mungkin yang bertanya kenapa emang COVID datang jam berapa, udah terjawab sama Kak Yuta ya. Udah kan? Mantap Oke. analisa bukan? Sepertinya baru kupikirkan 2 menit yang lalu ini. Tribun dong Kak. Aku bilang apa tadi? Analisa. Astagfirullahaladzim. No, analisa otak aku maksudnya. Oh, gitu. Bukan atit gitu, bukan kompetitor lah. Oke. Hampir aku kena SPMC. Langsung dicatat ya Bang Agus. Lanjut. Oke, lalu Di tengah maraknya PPKM ini nih Tribuners, lokasi hiburan malam itu sempat ada. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi tentang ini, nih. Apa tuh, Kak? Ada informasi nih. apa tuh? Mau kita sampaikan ke Tribuners. Flyer apa gitu, kayak ada hiburan-hiburan malam gitu. Nih, tuh. Aduh, makin semangat dengar lagunya enggak? Makin tinggi loh, jangan. Waduh, di tengah ada instruksi PPKM ya, Kak? mikro, kok malah diskotik ini Aduh, buka. ditahan dulu semestinya. Iya, dan untuk info lebih lanjutnya kita tanya, ada live reporter kita nih dari Di Bang Mustaqim. Hai Mustaqim, selamat sore. Mana nih mukanya yang ganteng nih? Aduh, ngeblank itu. Bang Mustaqim. Kamera Anda. Ya, selamat sore Mbak. Nah, Kita kembali lagi nih Kak ke ya, topik yang tadi kayaknya Pak ada- Edi. ya. Kita gimana nih Mustaqim laporannya mengenai pertemuan antara Pak Edi dan Bang Bobi? Nah, boleh di-share ke Tribuners, silakan. Ya, benar sekali bahwa pagi tadi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan, Bobi Afirmasution melakukan pertemuan di rumah dinas Gubernur di Jalan Sudirman Medan. Dan dalam pertemuan tertutup itu, mereka menyampaikan bahwa mereka membahas soal PPKM Mikro, di antaranya tentang BOR atau Bed Occupancy Rate, di mana informasi awal yang diterima oleh Pak Gubernur BOR Kota Medan mencapai 47%, setelah dikomunikasikan oleh Wali Kota Medan bahwa BOR di Kota Medan itu hanya sudah pada 41%, sehingga belum terlalu mengkhawatirkan untuk kondisi BOR di Kota Medan. Ya. Terus hasil pertemuan kan membicarakan tentang angka BOR. Hasil pertemuannya gimana? Apakah ada tindakan-tindakan lanjutan atau gimana? Ya, Gubernur menyatakan bahwa usai pertemuan itu akan kembali mempelajari dan mengevaluasi, karena Kota Medan dan Kota Sibolga masuk ke level 4, akan mempelajari level tersebut karena dalam penentuan level itu Satgas Covid pusat itu menentukan berdasarkan BOR dan jumlah pasien COVID yang meninggal dalam 1 pekan terakhir. Telah dilihat oleh Gubernur tentang kondisi tersebut, ia menilai bahwa Sibolga dan Kota Medan dinilai belum layak dimasukkan dalam kriteria level 4 tersebut.
Berarti indikatornya tetap bor itu ya, Mustaqim ya. Ya, benar sekali. Salah satunya ya. Iya, memang benar juga tadi kan. Tapi kalau ada nggak Mustaqim nih data-data mengenai siapa sih pemakai atau yang dirawat di rumah sakit itu, apakah termasuk gejala ringan, apakah dirawat juga, atau yang bahkan apakah ada yang tidak bergejala di isoman juga di situ, gimana? Ya, untuk bor sendiri rata-rata yang memang dirawat di rumah sakit itu memang pasien memiliki gejala berat dan ringan, dirawat di rumah sakit yang memang menangani pasien-pasien COVID. Oh, berat, ringan, sedang ya tentunya. Oh, berarti kalau tidak bergejala memang imbauannya untuk isoman di rumah ya, Mustaqim ya? Ya, benar sekali. Kalau misalnya nih Mustaqim kan, kalau yang tidak bergejala isoman di rumah, ada nggak kira-kira kebijakan ini dari pemerintah untuk bantuan atau apa gitu? Ya, sampai saat ini pemerintah menyarankan bahwa bila memang pasien yang melakukan isoman untuk tetap melakukan berbagai melaksanakan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan dan menghindari keramaian-keramaian. Oh, maksudnya kebijakan-kebijakan bantuan Ada mungkin bantuan. belum ada ya. Benar. Nanti ya mungkin ya. Semoga pemerintah juga, karena kalau di rumah sakit tentu ada kayak subsidi gitu. Benar. Untuk ini ya kan. Oke, Mustaqim itu saja yang mau dilaporkan. Makasih banyak Bang Mustaqim. Ya. Atas laporannya Bang. Ya, Kita sama-sama, tunggu terima kasih. berita-berita terupdate-nya ya Kak. Oke, kita tunggu juga masalah PPKM ini semoga menjadi hilang ya. Benar. Jangan ada PPKM. Jangan sampai ke PPKM darurat. Benar, Tetap jadi, jaga kesehatan ya Mustaqim siap. ya. Siap, sama-sama. Oke, nah sorry lah nih. Tadi aku agak sedikit ngehang. Kenapa tuh Kak? Harusnya kan imbas dari PPKM mikro ini ya kan, itu kita tidak boleh, istilahnya jangan menentang instruksi dari gubernur dan wali kota ini kan. Benar. Jangan sampai membuka hiburan-hiburan malam. Tapi kok udah langsung aku Iya. gak sabar menampilkan video Iya. tadi. Kok ya, pengen teman-teman. lagi dengernya Mohon ya? maaf. Jadi tadi, di tengah maraknya PPKM ini ada suatu diskotik yang kayak kalau dia buka kan artinya kayak menentang gitu ya. Benar. Nah, jadi tadi videonya udah kita lihat. jadi Lanjutan. lokasi hiburan malam Elektra yang sebelumnya bernama Elektra nekat beroperasi nih Tribuners. Bahkan manajemen mengadakan party bagi pengunjung hingga menimbulkan kerumunan di lokasi hiburan yang terletak persis di CBD Polonia Medan itu. Waduh. Aduh, hampir di pusat kota itu ya, sanggup kali bikin Iya, party-party kayak jadi gitu. kayak dianggap kebal hukum gitu deh Kak pasti ya. Oh ya? Tak pelak banyak masyarakat yang menanyakan keseriusan Gubernur Sumut Pak Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Pak Bobi Nasution. Video part sejumlah orang di diskotik Elektra pun beredar luas jadinya Kak. Ya iyalah, kayak gitu di tengah PPKM mikro dia bikin diviralkan Benar, tentunya sama benar. netizen. Tapi sebenarnya setahu aku sendiri nih Kak, aku lihat dari video-video lain gitu kan. Kalau kita masuk ke tempat-tempat kayak gitu, setahu aku sih kamera itu ditutup nggak ya? Ya mungkin kelewatan dari Security sistem ya? keamanannya tentunya. Kayak dapat video yang seperti ini. Benar. Waduh, untuk informasi lebih lanjutnya kita ada live ini ya dari reporter. Nggak ada ya? Nggak ada Oke, ya. mohon kosong. maaf. Jadi himbauan nih buat kalian lah yang punya usaha ya, sudah ditetapkan aturannya PPKM mikro. Kalau memang mau istilahnya jam bukanya lebih lama, ya lebih awal bukanya ya kan? Di Lebih jam berapa? pagi. Jam 1 siang Kak? Pagi Jam juga makan boleh. siang? Pagi juga boleh. Cuman ini yang pembatasannya tetap jam tutup. Oke. Dan ini sampai jam 5 dan take away sampai jam 8. Jangan kayak diskotik yang satu ini. Nah, kalau diskotik buka jam 1 gitu boleh nggak ya? Lebih awal Nah, dia. aku dia penasaran alasannya nih, boleh gitu kan. nggak? Alasan Jam 1 mana tahu ada yang makan siang di diskotik gitu. sebenarnya kalau diskotik kita tahu semua ya, itu bukan tempat untuk makan siang. Mungkin Itu Kak. Lebih kepada tempat untuk party-party. Party ya Kak. Dan mirisnya nih kadang-kadang nih ya kita sih boleh aja sih ngasih promo-promo, namanya kita usaha kita sendiri. Benar. Tapi ya kayak jadi suatu penarik ya kan. Kalau partnerku di sini tadi tuh dia pasti diskotik mana tuh. Langsung katanya. tahu ya Kak ya. Nah, Bang Tazli tuh pasti diskotik mana tuh? Ada promo enggak katanya? Ada Aduh, yang ngeri. paketan enggak katanya? Ya mana sih orangnya yang anggota Akatsuki itu ya Kak ya? Iya. Beda Katsuki ya kayak ini Iya, translator. Naruto. Oke lah nih, bawahnya buat kita semua lah ya, dan kalian tempat-tempat usaha malam
please jangan merasa kebal hukum dan please Iya, jangan benar. egois. Benar. Kita di sini kerja aja dikurangi 50% Karyawannya, Kak. karyawannya, ada yang WFH, ada yang WFO. Mm-mm. Dan yang lainnya stay at home semuanya. Benar. Masa dihancurkan dengan kegiatan kalian menimbulkan kerumunan ya kan? Benar nih. Jangan- Jangan nanti gara-gara yang kayak gini timbul lagi peraturan baru nih Kak, nggak selesai-selesai Iya, nih kita. dan semoga ini Pemko Medan nih ya menyoroti yang satu ini, karena kita tahu juga Pak Bang Bobi dan Pak Edi nih nggak main-main kalau masalah kayak gini ya kan. Benar. Jadi Kakak jangan main-main juga Kak ya. Nggak, abis ini main-main, nggak ngopi juga abis ini, pulang aja lah Langsung ke rumah. pulang ya Kak ya. Jadi sebenarnya COVID ini Hmm. ada sisi positifnya sedikit sih Kak, Apa menurut tuh? aku. Hmm. Jadi kita itu lebih sering berkomunikasi di rumah nih Kak. Bener nggak sih? Iya Yang sih. semestinya kita jarang ngumpul. Quality time iya. ya. Begitu pulang langsung tidur. Tapi semenjak COVID ini karena kita dibatasin geraknya, kita langsung pulang ke rumah, jumpa sama orang tua, gitu kan. Kalau yang nggak punya siapa-siapa gimana ya di Jadi rumah? Tribuners kita tunggu nih yang mau tanya-tanya tentang Kak Yuta nih boleh. Jangan. Oke, kayaknya berita itu aja kan? Boleh Kak, boleh. Ada itu lagi? aja. Itu aja sih. Enggak ya, kayaknya udah top 3 kita bacain semua nih Tribuners. Semoga menambah informasi buat kalian ya. Bener. Banyak pelajaran yang bisa diambil tentunya dari berita yang kita ini kan hari ini. Jangan mudah percaya orang, tadi penipuan, Narkoba. narkoba juga. Dan yang terakhir ini nih. Ini tadi membandel ya kan. Semoga segera ditindak. Kita mendukung tentunya. Kayaknya berita hari ini dia kayak saling Melengkapi ya. iya bener Kayaknya bener ya, nggak sih bener lah iya. Kayak saling berkaitan gitu bener ya. ya secara nggak langsung Secara ya. nggak Kayaknya langsung. yang Semua buat dikait-kaitin skrip ini nih. kayaknya ini sih Kak menurut aku. Enggak, yang buat skrip ini dia tuh suka nih berita terakhir sebenarnya. Oh iya, kan? dia ketawa-ketawa ya Kak ya. Oke lah Tribuners, kita sampai di akhir acara. Jangan lupa untuk saksikan program digital activity dari kita dengan kalian harus follow @Tribun_Medan dan Tribun Medan Daily. Nah TikToknya jangan lupa nih Kak Tribun Medan karena sudah Viral juga ya. banyak berita-berita terupdate Kak. Jangan lupa di follow ya. Apalagi sekarang TikTokers tuh makin banyak kan ya. Bener Kakak tiktokers nggak sih? Enggak sih, aku lihat-lihat aja. Mau Kakak main, snack video ya? enggak juga. Jadi Aku apa? anak pengajian aja. Oke. Jangan lupa lihat, pokoknya pantengin terus berita-berita terupdate dari Tribun Medan ya, pastinya ya Kak ya. Dan jangan lupa ikutin terus kegiatan-kegiatan kita nih, digital activity kita. Dan jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap Senin sampai Jumat jam 5 sore. Walaupun ada salah satu partner kami yang tumbang, yang pergi ya kan. Iya, semoga cepat sembuh semuanya Iya, ya. tetap aja ada ininya, penggantinya. Kayaknya kamu bakalan bisa jadi host tetap nih. Aduh, karena tergantung viewers sih Kak. Hari ini viewersnya turun jadi kalau gimana? berarti besok bukan Enggak, tetap tapi honornya dipotong. Oke lah iya, Tribuners. oke. Akhir kata tetap patuhi dan jaga kesehatan, patuhi prokes dan jaga kesehatan kalian. Benar. Saya Tana Sution Saya Lani. dan gue yang bertugas, kami pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Oh ya Kak. iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.